Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi. Baiklah, kita lihat materi dan penjabaran untuk pertemuan keempat sebagai berikut. Oke, baik. Ya, jadi perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan sistem. Jadi mungkin sebelum sudah mempelajari beberapa poin penting ya di dalam analisa dan juga perancangan sistem. Nah, di sini di pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai perancangan sistem secara umum, ya, apa saja. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan, ya. Mahasiswa dapat mengerti mengenai gambaran umum perancangan sistem, mahasiswa memahami tujuan dari rancangan sistem, kemudian juga memahami personil yang terlibat, kemudian memahami dan mengerti risiko tekanan dalam perancangan sistem, ya. Nah, mungkin secara tidak langsung sebenarnya kalian ini sudah pernah ya melakukan desain terhadap suatu sistem. Tapi saya lihat ini rata-rata masih angkatan 2001 ya. Berarti ini sudah semester 4 ya. Sudah masuk ke semester 4. Nah, mungkin pernah kalian mendapatkan tugas dari dosen ya untuk membuat sebuah aplikasi ataupun membuat sebuah project ya yang bersama dengan rekan-rekan kalian. Nah, mungkin kalau kemarin kalian membuat sebisanya saja ya di dalam merancang atau mengembangkan sistem. Ya, bahwa kalau merancang ini berarti kita sudah atau memulai dari yang baru. Sedangkan ketika mengembangkan sistemnya sudah ada, hanya diperbaiki atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya. Nah, tinjauan umum dari pengembangan sistem ya. Kenapa sih perlunya dilakukan pengembangan sistem? Ya, ini perlu ketika kita melakukan proses pengembangan sebenarnya ada pertanyaan besar ya. Apakah memang benar nih kita perlu gitu ya melakukan pengembangan sistem? Nah, pengembangan sistem ini bisa berarti menyusun suatu sistem yang baru ya untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Ya. Kemudian sistem lama ini perlu diperbaiki atau diganti karena beberapa hal ya. Nah, mungkin adanya beberapa permasalahannya instruksi ya. Yang paling sederhana saja misalkan sistem perkuliahan ya. Sistem perkuliahan sekarang tuh berubah karena ada apa? Ada instruksi ya dari Mas Menteri ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sekarang membuat aturan yang namanya MBKM. Nah, sehingga apa? Ini berpengaruh kepada sistem informasi akademik. Ya. Si akad berubah. Karena apa? Ada proses konversi nilai. Ya, ada proses konversi nilai. Mahasiswa yang magang ikut sertifikat ya, magang bersertifikasi. Ini ada konversi nilai. Sehingga apa? Ya, mau tidak mau sistemnya ikut berubah. Ya. Oke, adanya instruksi ya, baik biasanya oleh pimpinan ya. Kemudian untuk meraih peluang atau opportunity. Ya, jadi misalkan kita belum punya sistem ya ataupun sudah punya sistem tapi masih manual ya. Nah, kemudian ternyata peluang di luar misalnya untuk kerjasama dan lain sebagainya ini membutuhkan sebuah sistem.
ya supaya orang lain tahu ya, siapa saja misalkan mahasiswa yang bisa, mengikuti program, pertukaran pelajar dengan luar negeri misalkan gitu ya. Akhirnya dibuatlah sistem gitu ya, di mana mahasiswa bisa, melihat mana saja misalkan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan misalkan UPN. Yang paling umum memang pengembangan sistem ini karena adanya sebuah permasalahan. Ya banyak permasalahan gitu ya di dalam sistem, sistemnya lemot lah, atau tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, atau memang hanya bisa dibuka di, web saja gitu, tapi kalau di Android tidak bisa, akhirnya mau tidak mau harus dilakukan, ya seperti itu. Nah ini, ketika mengembangkan sistem banyak hal yang gitu yang menjadi, beberapa pertimbangan, ya. Tapi biasanya yang paling sering ya dilakukan adalah karena adanya permasalahan-permasalahan atau problem yang muncul di dalam, karena biasanya kalau sudah bermasalah sistem gitu ya, akhirnya user tidak nyaman gitu ya, usernya merasa terganggu, akhirnya mau tidak mau sistem diusulkan untuk dilakukan proses pergantian, ya. Jadi, perlu diperhatikan ya bahwa ketika kita mengembangkan sistem ini bisa juga menyusun sistem yang baru ya atau menggantikan sistem yang lama. Ya, atau memperbaiki. Jadi ini beberapa konsep ya. Sistem yang baru berarti memang langsung diganti gitu ya dengan yang baru. Atau menggantikan secara keseluruhan atau hanya memperbaiki saja. Ya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah memang secara massal semuanya harus diperbaiki atau hanya beberapa part atau beberapa bagian yang memang harus dilakukan proses, perbaikan ya atau, pengembangan sistem. Nah, indikator-indikator adanya permasalahan. Jadi ketika kita mau mengembangkan memang aplikasi ini perlu diperbaiki gitu ya atau tidak. Nah, bisa juga adanya apa? Keluhan dari pelanggan. Nah, adanya keluhan pelanggan ini indikatornya adalah sistem tersebut bermasalah. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa hal ya, misalkan kalau kayak di perbankan mau ngambil uang ini kan dulu harus datang pagi-pagi gitu ya, antri ya, sedangkan butuh malam-malam nih uang gitu ya, misalkan keluarga di, luar kota perlu uang malam-malam, tapi nggak bisa kita kirim saat itu juga, pakai wesel apalagi lebih lama lagi. Ya, akhirnya tadi ya, akhirnya ada yang namanya mobile banking, internet banking, ya. Kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan, transfer. Atau apa, bisa juga pengiriman barang yang sering tertunda. Nah, kalau kita suka belanja, online gitu ya, di marketplace, mungkin kita bisa lihat ya, kita bisa melihat perjalanan paket kita. Dari kita beli, ya sampai paket itu akan tiba di rumah. Jadi biasanya kita bisa searching tuh, oh ini sudah sampai di sini, sudah sampai di sini gitu ya. Dan malahan kita bisa nge-trace ketika dia bilang sudah sampai di rumah, ya, jadi ada beberapa, ya perusahaan distribusi, ya, dia ketika barang itu dikirim ke rumah, dia kan foto, ya, entah foto ada orang yang nerimanya gitu ya, atau foto barang itu diletakkan di mana. Atau bisa juga gaji yang terlambat, oh ini lebih parah lagi ya, karena masih manual. Ya kalau masih manual, perhitungan gaji dan sebagainya ini menjadi lebih sulit, ya. Isi laporan yang sering salah, file-file yang kurang teratur, waktu kerja yang berlebihan. Nah, ya, ini waktu kerja yang berlebihan. Biasanya di transaksi, ya, ini yang memakan waktu yang banyak ya.
Jadi misalkan untuk input paling sederhana misalkan gitu ya, input KRS. Kita bayangkan ya, mahasiswa FIK itu ada 1.000. Kita bayangkan ketika Dikjar yang menginput KRS, berapa lama Dikjar butuh waktu untuk menginput 100, 1.000 mahasiswa. Akhirnya sekarang apa? Akhirnya sekarang dibuat online kan gitu. Mahasiswa yang mengisi sendiri. Karena apa? Ketika Dikjar yang diberi hak akses untuk input KRS, kita bayangkan ya, mungkin kalau pagi-pagi menginput masih seger, masih benar semua. Ya, tapi semakin siang mungkin human error-nya muncul. Karena lama-kelamaan pusing ya, apalagi ngeliat tulisan mahasiswa yang nggak jelas. Ya, tapi dengan adanya mahasiswa mengisi sendiri KRS, ini akan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi, karena mahasiswa tersebut yang mengisi. Walaupun sama aja ya, ada mahasiswa mengisi nanti konfirmasi ke prodinya, misalkan, lupa Bu, salah lihat dan sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi tetap saja ada beberapa hal atau permasalahan yang mereka sendiri yang mengisi, tapi mereka sendiri yang lupa. Ya, kegiatan tidak efisien atau biaya operasi yang tinggi. Nah, ini bisa menjadi indikator adanya. Nah, kemudian di sini ada identifikasi masalah dengan menggunakan metode PISA, ya, performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan juga masalah tuh dengan pendekatan kinerja, ya, dari throughput-nya, dari response time-nya, gitu. Ya, ini bisa kita lihat kinerjanya bagus nggak ya? Kita analisis, wah ini kinerjanya rata-rata ketika menggunakan aplikasi ini bukannya malah membaik, malah yang lebih lama. Terus atau kita harus mendownload ulang ya. Kemudian jadi di informasi ini ada memang aplikasi yang sebenarnya hanya menggantikan manual tapi di input di komputer ya. Ada beberapa aplikasi seperti itu. Jadi misalkan saya butuh data mahasiswa, nah yang IPK-nya di atas 3. Sistem itu nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus download dulu, kemudian saya proses dulu, ya saya hitung satu persatu IPK-nya dari semester berapa gitu ya, baru nemu. Padahal sistem yang baik adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan atau yang berkualitas. Ya. Kemudian ada juga ekonomi, ya. Dengan adanya sistem ini, gitu ya, ini bisa menurun, ya. Makanya disebutkan ya untuk yang paling gampang mungkin saat ini kebutuhan pegawai itu semakin minimal ya di perbankan ya. Mungkin lama-kelamaan keberadaan teller ini bisa diabaikan gitu ya. Mungkin nanti langsung ke customer service ya, karena tadi kita narik uang, buka buku tabungan, transfer dan sebagainya bisa dilakukan by sistem. Tapi kalau customer service mungkin tetap ya untuk orientasi pelayanan apabila ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikendalikan oleh nasabah. Kalau nggak salah saya pernah baca juga mungkin di beberapa tahun ke depan fungsi CS katanya bisa dihapuskan juga. Ya, menggunakan mungkin artificial intelligence ya untuk CS sehingga bisa berkomunikasi dengan user. Ya. Kemudian juga kontrol ya atau pengendalian. Ya, jadi bisa mendeteksi, memperbaiki kesalahan, kemudian efisiensi, ya. Kita bayangkan ya, dulu berapa banyak kertas yang digunakan hanya untuk mengisi KRS. Atau sama seperti sekarang ya, kalian ujian sekarang sudah online gitu ya, UAS, UTS, ya, banyak tinta
yang tidak digunakan, banyak kertas yang tidak digunakan, mungkin efisiensi di satu titik ya, di mana penebangan pohon jadi semakin berkurang. Tapi mungkin untuk konsumsi listrik masih gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini metode ini kerap kali digunakan gitu ya ketika kalian mau membuat atau merancang sistem informasi ya. Jadi kalau kalian lihat ya di beberapa skripsi teman-teman kalian ini melakukan identifikasi masalahnya menggunakan pendekatan metode PISIS. Ya, performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi dan juga service ya. Untuk saat ini mungkin kalau kalian lihat ya pengembangan sistem ini lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pelayanan dengan lebih baik atau dengan lebih cepat ya. Nah, di sini ada prinsip dari pengembangan sistem. Nah, sistem yang dikembangkan ini adalah untuk manajemen. Kemudian investasi yang besar, memerlukan orang terdidik, ya, tugas-tugas dilakukan dalam pengembangan sistem. Nah, proses pengembangan ini tidak harus urut, ya, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya tadi ya, kita bisa memperbaiki sistem secara keseluruhan atau sebagian atau yang memang kita perlukan saja. Nah, sebenarnya ketika kita mengembangkan sistem, ini ada yang namanya ya studi kelayakan, ya. Nah, dari studi kelayakan ini sebenarnya bisa kita lihat dari sisi biaya, ya, jadwal, hukum, tangible, intangible value, ya. Nah, kalau kalian lihat ya, walaupun di awal sebelum kita mengembangkan sistem biasanya dilakukan studi kelayakan. Tapi mungkin misalkan di tengah-tengah jalan bisa saja ya misalkan ada perubahan atau ada aturan yang baru ya. Sama seperti kita kemarin sedang mengembangkan sistem kependidikan gitu ya. Si akad. Nah, kemudian ada aturan baru tentang MBKM. Sehingga apa? Dilakukan pengembangan ulang gitu loh atau penyesuaian. Karena kita nggak bisa gunakan yang kemarin gitu ya, tapi aturan MBKM ini tidak masuk. Ya, jadi bayangkan ya bahwa ketika kita melakukan pengembangan sistem, ini jangan takut juga membatalkan proyek daripada apa? Daripada tidak sesuai dilanjutkan akhirnya malah berdampak kepada cost yang harus dikeluarkan. Ya. Kemudian harus ada apa? Dokumentasi sistem. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengembangkan sistem ini nggak ada dokumentasi ini. Ya. Renata? Renata? Iya, Bu. Halo Renata? Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Oke. Oke, sudah terdengar. Renata, kalau menurut kamu ya Renata, kan di sini disebutkan ya bahwa harus ada dokumentasi gitu. Kira-kira kalau menurut kamu kalau saat mengembangkan sistem tidak ada dokumentasi apa yang akan terjadi? Bentar. Menurut saya dokumentasi itu bisa
berfungsi untuk mempermudah dalam menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Jadi untuk nanti pas jelasin ke orang-orangnya itu lebih mudah gitu Bu. Lebih ada gambarannya. Lebih ada gambarannya. Ya. Jadi apalagi kita sebagai seorang pengembang sistem ya. Pengembang sistem itu apalagi bikin sistem ya. Sistem itu kan abstrak ya, nggak bisa kelihatan secara detail, tapi akan terlihat ketika kita sudah bisa mendeskripsikan dalam bentuk sebuah aplikasi kan gitu. Nah, kita bayangkan ketika kita membuat project pengembangan sistem gitu ya. Kemudian tidak ada hitam di atas putih. Nah, biasanya user ketika di awal-awal dia nggak tahu nih, tapi ketika kita kasih prototype misalkan gitu ya, dia ngelihat, ih ternyata aplikasinya bagus nih, dia akan minta lebih. Biasanya begitu, karena dia baru kebayang atau baru punya ide. Nah, balik lagi ya, kadang-kadang ada orang dikasih hati minta jantung, konsepnya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kita bisa menelusuri requirement dasar gitu ya, yang akan diminta oleh si user. Jadi user tuh nggak bisa seenaknya. Ya, kita ada hitam di atas putih. Itu misalkan kayak kalian bikin kegiatan ya, pakai event organizer misalkan, organizer ya. Kemudian kalian nggak minta pada saat perjanjian misalkan gitu ya. Akhirnya apa? Tadi budget yang harusnya dikeluarkan oleh IO-nya sekian bisa jadi berubah. Makanya biasanya hitam di atas putih itu penting atau dokumentasi itu penting untuk meyakinkan ya bahwa apa-apa saja yang dipesan atau diinginkan ini sesuai ya, seperti itu. Sama seperti kalau kita beli makanannya yang sederhana saja. Mungkin kalian akan lihat ya, dia akan mengecek apakah pesanan sudah sesuai dengan yang dipesan. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak memberikan banyak kekecewaan lah gitu ya dari user ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada siklus hidup dari pengembangan sistem. Ya. Apabila sistem yang sudah dikembangkan masih menimbulkan masalah, jadi kita sudah melakukan pengembangan sistem, tapi kok masih masalah ya? Mengatasinya. Oke, jadi ada sistem dikembangkan, ada masalah, ini dikembangkan ulang. Ya. Jadi apa? Harus kembali ke tahap pertama, tahap perencanaan sistem. Nah, siklus ini disebut sebagai sistem life cycle. Ya, jadi sama seperti ketika kadang-kadang kalau kita belanja online mungkin karena kita nggak bisa melihat barangnya secara real gitu ya, pas sampai ternyata produknya nggak sesuai, ya akhirnya kita beli lagi. Nah, ketika kita beli lagi, pas nyampe ternyata nggak sesuai. Sering belanja online pernah merasakan lah ya, gitu loh, betapa ketika kita ya, kalau harganya murah mungkin lumayan gitu ya, lumayan nggak sakit hati. Tapi kalau harganya mahal, waduh, ya. Jadi mungkin sama lah ya, mungkin beberapa kali kita pernah membeli barang, harganya mahal pas sampai kok begini aja gitu ya, nggak sesuai. Tapi pernah juga beli harganya murah, malah barangnya lebih bagus gitu, ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui atau kita sedang merancang atau membuat sistem, ternyata
dia tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, atau dengan kebutuhan, mau nggak mau ya memang kita harus melakukan proses pengembangan sistem kembali, ya, seperti itu. Nah, untuk sistem ini ada yang namanya life cycle, ya, jadi siklus hidup dari sistem, ya. Mungkin kalian pernah tahu ya, dulu juga sudah ada yang namanya sistem informasi akademik, ya. Sampai saat ini pun namanya sistem informasi akademik. Tapi mungkin prosedur kerjanya saja yang berbeda, ya. Seperti itu, mengalami beberapa perubahan, ya, mengalami beberapa penyesuaian dengan teknologi yang ada, ya, seperti itu. Jadi itu saya ngerasain ya, dari pertama kali kita menggunakan Basica, kemudian Quick Basic gitu ya, yang masih berbasis DOS, kok sekarang sudah berbasis Android, mobile gitu ya, ini sudah beberapa kali mengalami penyesuaian, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan life cycle. Ini yang harus kalian pahami nih sebenarnya, ya. Nah, ada planning, ada analisis, ada desain gitu ya, ada seleksi sistem, ada implementasi, ada perawatan. Atau kalau mau gampang sebenarnya kalian hafalkan saja PADI gitu ya. Planning, analisis, desain, dan implementasi. Di antara desain ini ada seleksi sistem, ya. Kemudian ada maintenance system. Tapi secara umum ada perencanaan, analisis, desain, sampai dengan implementasi, ya. Seperti itu. Nah, tadi ya, balik lagi, kalau kita sudah punya sistem, kemudian ada masalah atau lihat peluang, atau karena adanya kebijakan yang berubah, ya kita bisa lihat apakah masuk di perancangan sistemnya nih, yang kita perbaiki, ya, atau tahap implementasi sistemnya. Nah, ini juga bisa disesuaikan, ya, seperti itu. Nah, terkadang gitu ya, di perencanaan ini sudah bagus, ya, tapi justru yang bermasalah itu ada di tahapan analisisnya. Ya, analisisnya tidak baik atau kurang dalam. Itu bisa saja ya, atau dimungkinkan. Ya, jadi misalkan kayak kalian mau buat acara nih, udah bikin kan rundown acaranya kan gitu ya. Kemudian bagian kegiatan ini sudah sudah membuat nih kegiatannya apa saja. Ya, tapi dia lupa. Sekarang musim hujan, dia bikin acara outdoor. Oke, akhirnya apa? Akhirnya kegiatannya tidak berjalan dengan maksimal, ya. Harusnya pesertanya banyak yang ikut dan juga terkoordinir dengan baik. Ini karena hujan, nggak ada tempat berteduh lagi, akhirnya dibubarkan kegiatannya, ya. Seperti itu. Jadi harus bisa dibuat dengan sebaik mungkin, atau kita buat ada planning A dan juga planning B gitu ya, sehingga apa? Kegiatan yang sudah kita tentukan ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, ya. Nah, di sini ada pendekatan dari pengembangan sistem, ya. Jadi ada pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur, pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem, pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun, gitu ya. Pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan modular, pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan berkembang, ya. Jadi klasik dengan terstruktur, ya, cut over dengan ke sistem, ya, bottom up, ya, kemudian keseluruhan, ya, atau juga lompatan jauh, ya. Nah, pendekatan klasik ini yang umum digunakan ya
Biasanya disebut juga dengan pendekatan tradisional atau konvensional. Ya, ini mengikuti tahapan SDLC tanpa dibekali alat-alat dan teknik yang memadai. Ya, jadi kalau pendekatan klasik di sini gitu ya, ini sebenarnya ketika kebutuhan user sudah dikenali dengan baik, sudah jelas gitu ya, kita bisa menggunakan pendekatan klasik ya. Artinya apa? Usernya ini sudah tahu benar gitu ya apa saja yang mau dibuat, atau sama aja kayak misalkan kita mau pergi ya, tapi usernya sudah tahu nih lewat jalan mana saja. Jadi nggak pakai maps juga berhasil gitu ya sampai ke tempat yang telah ditentukan. Ya, seperti itu. Nah, pendekatan klasik tidak akan cukup digunakan untuk pengembangan sistem dan sering terjadi masalah ya. Pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit, biaya perawatan akan menjadi mahal, kemungkinan kesalahan sistem besar, keberhasilan sistem kurang terjamin, kemudian juga masalah dalam penerapan sistem. Karena tadi ya, karena tidak dibekali dengan tools-tools yang mumpuni untuk bisa membantu sampai dengan gitu ya, sistem tersebut diimplementasikan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya pendekatan terstruktur. Nah, pendekatan terstruktur ini masih mengikuti tahapan dari SDLC, ya. Tapi dia sudah ada apa? Sudah ada alat-alat dan teknik. Ya, kalau yang tadi klasik, tradisional itu belum ada alat-alatnya yang digunakan, gitu ya. Kalau terstruktur ini sudah menggunakan. Nah, hasil dari pengembangan pendekatan terstruktur ini mudah dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, kemudian mempunyai dokumentasi yang baik dan mempunyai kualitas yang lebih baik. Ya, seperti itu yang tadi ya. Karena ketika kita sudah menggunakan tools minimal ya, hasilnya atau prosesnya ini menjadi lebih cepat dan lebih terstruktur dengan baik, ya. Oke, kemudian pendekatan sebagian versus pendekatan sistem. Nah, kalau pendekatan sebagian ini lebih diarahkan gitu ya untuk kegiatan atau aplikasi tertentu saja, ya. Jadi dia memperhatikan sasaran dari aplikasi atau kegiatan itu saja. Nah, kalau pendekatan sistem ini lebih memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Ya, jadi semuanya ini saling terhubung. Ya. Kemudian dia apa? Menekankan pencapaian sasaran secara keseluruhan. Karena tadi ya, konsepnya terintegrasi, maka dia harus bisa mencapai sasaran secara keseluruhan dari organisasi. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti kita memandang ya, kalau kita memandang satu kesatuan, mungkin itu akan lebih baik hasilnya. Tapi kita kalau melihat hanya satu orang saja, ini hasilnya tidak baik. Atau sama seperti ini. Ya, misalkan gitu ya, kita melihat, wah badannya bagus ya gitu, karena dia melihat wajahnya gitu ya, wajahnya didempul terus misalkan gitu ya. Tapi ternyata behavior-nya tidak baik misalkan, jadi hanya melihat dari satu sisi saja. Padahal kalau wajah walaupun cantik atau ganteng suatu saat pasti berubah kan gitu. Tapi kalau attitude, perilaku dan sebagainya, ini nggak dimakan usia kan gitu. Ya. Jadi manusia itu tidak hanya dilihat dari wajah saja ya, tapi keseluruhannya. Ya, budi pekerti, tingkah laku, tutur kata dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu tadi ya, itu hanya sebagian. Atau bisa juga misalkan kita bikin aplikasi, tampilannya bagus nih, wah desainnya bagus banget ya, tapi pas dioperasikan, ini nggak sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ada beberapa kasus juga ya,
bikin aplikasi tapi pas dipakai kok nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bagus tampilannya aja nih, ya, tapi untuk performa dan sebagainya ternyata tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, pendekatan bottom up versus pendekatan top down, ya. Nah, kalau bottom up, ya, ini dimulai dari level bawah organisasi, ya. Jadi kalau organisasi ini level bawahnya, ya. Area ini. Jadi kalau di organisasi itu kan kita lihat ya. Jadi ini ada level transaksi, ya. Ini operasional, taktis, ini ada strategis. Nah, kalau bottom up, ini transaksi dari level bawah organisasi, ya, di level operasional, ya. Kemudian menekankan pada data yang akan diolah terlebih dahulu, ya. Jadi ini dari sini baru naik ke atas, ya. Jadi kebutuhan transaksi dulu, baru pengambilan keputusan. Yes. Ya, jadi ini transaksi, ini untuk pengambilan keputusan, ya. Ini cari dari pendekatan klasik. Jadi kalau kalian lihat ya, justru dia bermainnya dari kebutuhan di bawah dulu nih. Tapi memang memahami apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Biasanya mereka akan lebih banyak memperbaiki sistem yang memang berhubungan langsung dengan user. Ya, artinya apa? Di tingkat atau di level ini yang memang banyak berhubungan dengan user. Atau paling mudahnya gitu ya, kayak kalian yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Ya, atau kayak di perbankan yang diperbaiki terlebih dahulu apa ya tadi, proses transaksi keuangan. Ya. Nasabah bisa bisa tarik tunai, bisa transfer, semuanya dibuat dengan ya. Ini pendekatan bottom up, ya. Kalau top down, ya, ini justru dari atas dulu nih, dari level atas organisasi, ya. Jadi dari sini dulu nih. Kalau top down, ya, jadi dia menentukan dulu apa nih, ya, mendefinisikan dulu sasarannya dulu, kebijakannya itu apa, baru diturunkan ke bawah, ya, seperti itu. Atau sama kayak kita merancang aplikasi, gitu ya. Ada orang yang bisa bikin user interface-nya dulu, baru dia bikin database. Ya. Normalnya orang bikin database dulu, ya, menentukan dulu nih keperluan field-nya apa, baru dia bisa bikin UI-nya. Nah, itu tadi ya. Kadang-kadang orang itu pendekatannya berbeda-beda. Ada yang memang langsung prakteknya dulu, jadi dia prakteknya dulu nih di sini, baru database-nya. Tapi kalau sebenarnya sih harusnya bikin database-nya dulu, baru kita akan lebih mudah membuat UI-nya. Tapi balik lagi ya, tadi pendekatan satu orang dengan orang yang lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang sukanya mengerjakan secara top down, ada yang suka bottom up. Ya, yang penting hasilnya sesuai. Ini juga sebenarnya seni ya. Merancang atau mengembangkan sistem ini adalah sebuah seni.
Ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau kita harapkan. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya aturan ini sudah ada, cuma balik lagi ya, sama ya, kayak orang gitu kan, ketika belajar ada yang memang nggak bisa ngedenger bunyi-bunyi berisik gitu. Ada yang kalau belajar tuh dia menghafal itu harus teriak-teriak atau bergoyang-goyang. Ada yang memang mojok aja di pojokan gitu ya sambil belajar sendiri. Tadi masing-masing punya cara dan pendekatannya yang berbeda-beda. Oke. Nah, kalau tadi ya, kalau bottom up itu adalah pendekatan klasik. Ya, kalau top down ini adalah pendekatan terstruktur. Ya. Jadi ketika kita sudah menentukan sasaran gitu ya, kemudian turun ke transaksi, ya ada output, input, basis data, prosedur operasi dan kontrol. Ya. Jadi sebenarnya untuk pendekatan top down ya. Tadi ya. Jadi dari strategis turun ke operasional ya, atau dari DSS ini turun ke operasional, ya dia akan bisa menurunkan kebutuhannya apa-apa saja. Tapi kalau dia tidak paham, itu yang akan sulit ya. Jadi mainnya dibalik justru dari bottom up dulu, baru ditarik ke atas. Nah ini tadi penyesuaian juga nih dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Kebayang ya? Bahwa ketika kita melakukan pendekatan sistem ini, kita bisa melihat berdasarkan kebutuhan di level yang paling bawah, atau bisa juga berdasarkan dari sasaran yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Ya, ini juga nanti proses penyesuaian lagi. Ketika pimpinan ini punya visi misi tujuan yang jelas, gitu ya, mungkin ketika kita merancang sebuah aplikasi ini dapat dengan mudah. Cuma kadang-kadang di atas level atas ini masih kebutuhannya apa, akhirnya main dari tingkat yang paling bawah dulu. Ya. Nah, kemudian pendekatan sistem secara menyeluruh ya lawan pendekatan sistem modular. Nah, ketika kita berbicara mengenai pendekatan sistem secara keseluruhan ya dengan modular yang tadi keseluruhan ini berarti konsepnya keseluruhan dari sistem yang mau dikembangkan. Sedangkan kalau modular ini berarti kita bagi-bagi menjadi beberapa modul sistem yang mendekati ya. Nah, pendekatan menyeluruh ini pendekatan yang mengembangkan sistem secara serentak. Jadi keseluruhan sistem di dalam organisasi ini dirubah. Ya. Tapi masalahnya ketika sistemnya kompleks, ini akan menjadi lebih sulit. Ya. Oke. Sederhananya saja gitu ya. Ketika kita membawa seluruh mahasiswa FIK pergi studi banding ke misalkan gitu ya, ke Senayan. Oke. Semua mahasiswa tanpa terkecuali. Oke, kita bayangkan ya, 1000 mahasiswa. Dosennya terbatas, pegawainya terbatas. Ya. Sehingga apa? Sehingga mungkin gitu ya, tempatnya juga terbatas. Akhirnya terjadi beberapa kendala. Nah, kalau dengan pendekatan modular, ini masing-masing dipecah ya menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana. Jadi artinya gimana yang tadinya misalkan seluruh mahasiswa FIK nanti dibagi mahasiswa IF, SI, D3 gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa misalkan dibagi lagi IF per program studi masih dibagi lagi per kelas. Ya, kemudian masing-masing kelas punya koordinator.
Sehingga proses monitoringnya juga menjadi lebih mudah. Ya, seperti itu. Nah, ini atau sama ya, misalkan sistem informasi UPN Veteran Jakarta, misalkan gitu ya. Sistem informasi UPN Veteran Jakarta. Oke. Mau bikin ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, ERP untuk UPN. Satu UPN sistemnya langsung diganti. Kita bayangkan ya, berapa banyak kompleksitas yang muncul. Mana ada MBKM, ya. Kemudian ada lagi student exchange dari luar negeri. Waduh, ini jadi beberapa permasalahan. Ya. Tapi kalau saat ini supaya tidak terlalu banyak masalah, itu tadi akhirnya mungkin tak langsung ERP gitu ya. Tapi beberapa pendekatan dulu nih, mana yang memang butuh untuk diperbaiki terlebih dahulu. Ya. Atau misalkan secara modular ya udah deh, rektorat dulu yang diperbaiki sistemnya gitu ya. Baru fakultas-fakultas. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada pendekatan lompatan jauh, ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya, ini apa konsepnya? Ya, menerapkan perubahan secara serentak. Ya, menggunakan teknologi canggih. Oke. Misalkan gitu ya, kalian tinggal lihat video, kemudian kalian tinggal mengerjakan, ya, jadi tidak ada interaksi, ya. Nah, ini terdapat beberapa kendala, ya, karena balik lagi ya, tahu bahwa ketika kita melakukan investasi di bidang IT, ini juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena teknologi komputer berkembang dengan sangat cepat. Ya, jadi kalau kalian mau beli barang dengan harga yang lebih murah, nunggu aja sebentar gitu ya. Lumayan lah turun 500.000, 1 juta, tapi memang teknologinya agak ketinggalan sedikit. Ya, seperti itu. Ya, sama seperti saat ini ya, saya dulu pertama kali punya flash disk, itu cuma 128 MB. Ya, kalian bayangkan 128 harganya 300.000. Ya. Terus handphone pertama kali saya dulu harganya 500.000, tapi kartu perdana saya harganya 400.000. Ya. Jadi antara kartu perdana sama handphone bedanya hanya 100.000. Makanya kalau mau ganti nomor itu perjuangannya, ya. Kok sekarang ada nomor itu kan hanya 5.000 ya. Kalau dulu itu sampai 400.000 hanya untuk nomor saja. Ya, kalau sekarang istilahnya nomor bisa dibagi-bagi karena cuma Rp5.000, gonta-ganti gitu ya. Kemudian dapat paket-paket yang lumayan gitu ya. Seperti itu. Jadi semakin ke sini teknologi itu semakin mungil, semakin tipis, semakin slim, tapi untuk kemampuannya semakin meningkat, ya, semakin powerful, seperti itu. Ya, ini adalah lompatan jauh. Ya, kalau sekarang sudah 5G gitu ya, mungkin belum apa-apa kita sudah mau lompat lagi ke 6G gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan berkembang. Ya, pendekatan berkembang ini menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi memerlukan saja saat itu dan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya.
Nah, ini tidak menyebabkan investasi menjadi mahal karena mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak cepat menjadi usang. Ya. Jadi ini hanya penyesuaian teknologi saja. Tidak seluruhnya teknologi langsung diimplementasikan, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin yang akan lebih memudahkan gitu ya, atau juga lebih masuk akal gitu ya bagi organisasi. Ya, karena apa? Investasinya juga tidak terlalu mahal. Terus teknologi yang dikembangkan juga tidak terlalu usang. Ya, seperti itu. Atau sama ya, beberapa kita investasi komputer deh. Ya. Atau mungkin di rumahnya yang suka update teknologi, handphone mungkin berserakan di rumah ya, saking banyaknya. Ada teknologi terbaru beli, ada teknologi terbaru beli. Ya, tapi handphonenya nggak pernah dijual-jual juga, disimpan gitu ya. Ya itu tadi ya, jadi teknologi usang. Karena teknologi ini cepat banget sih, kita baru beli, ternyata ada yang baru gitu ya. Ada keluaran-keluaran baru yang memang tadi mungkin orang belum punya, kita sudah punya, tapi 2 tahun berikutnya ada teknologi terbaru lagi yang lebih canggih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih metodologi? Ya, jadi kalau kalian lihat ya, metodologi pengembangan sistem ini adalah kesatuan dari metode-metode, prosedur, konsep, dan aturan. Pada prinsipnya, gitu ya, ketika kita mau mengembangkan sistem, kita perlu tahu, ya, model-model, prosedur-prosedur. Artinya apa? Ketika kita bangun sistem, kita harus tahu ya, SOP, aturannya, kemudian organisasinya seperti apa, ya. Makanya di sini disebutkan ya, metode, prosedur, konsep, dan aturan. Mau bikin sistem informasi akademik kan harus tahu aturan penilaian. Nilai A, rentangnya dari berapa sampai berapa, nilai B, kemudian prosedur. Prosedur isi KRS itu seperti apa ya? Karena nanti akan mempengaruhi kinerja sistem. Jadi sebenarnya ketika kita merancang sistem ini sama seperti kita merancang sebuah sinetron lah. Sinetron atau film. Ada yang namanya skenario. Skenario itu didapatnya dari sini. Harus tahu dulu. Jadi ketika kalian mau membangun sistem nggak bisa sembarangan ya. Aturannya ada nggak ya? Seperti itu. Jadi aturan disesuaikan. Atau gini deh, kalian mau bikin sistem informasi penjualan gitu ya di rumah makan. Ya. Kemudian kalian nggak tahu SOP-nya nih. Atau secara garis besar ya. Angelia? Angel? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Angel, kalau kamu makan di rumah makan, apakah semua rumah makan memiliki prosedur yang sama? Enggak, Bu. Oke. Ya, jadi antara satu bentuk objek gitu ya, ini memiliki prosedur yang bisa berbeda-beda. Misalkan contoh tadi ya, di rumah makan deh, paling sederhana gitu ya, rumah makan punya prosedur yang berbeda loh, pendekatan yang berbeda. Ya, jadi kayak misalkan kita makan di KFC atau McDonald gitu ya, ini kan kita harus antri kan gitu ya, antrinya berdiri gitu kan. Tapi mungkin kalau kita di mana ya, misalkan di pizza gitu ya, mungkin kita duduk dulu kan gitu, nanti waitress-nya yang akan menghampiri kita kan gitu. Ya. Tadi itu adalah perbedaan-perbedaan sehingga apa? Mungkin aturannya bisa dibuat berbeda, sistemnya bisa dibuat berbeda. Atau kalau dulu kayak dulu di The Coast gitu ya, kita bisa pesan pakai alat sendiri kan gitu ya, tanpa dibantu sama waitress, misalkan seperti itu. Metode adalah cara teknik sistematik untuk mengerjakan sesuatu.
Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode dan prosedur untuk mengembangkan sistem informasi. Ya, jadi makanya ketika kalian membangun sistem itu kalian harus tahu ya, tanyalah ke bagian HRD, ada nggak ya prosedur sistem? Saya mau dong, saya minta dong struktur organisasi. Kalau masih nggak jelas, kalian melakukan observasi dan wawancara kepada subjek-subjek gitu ya yang terlibat di dalam sistem yang mau kalian buat. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita melihat hanya secara sekilas ya observasi, tapi kadang-kadang observasi itu harus dikuatkan dengan adanya wawancara gitu ya untuk menekankan bahwa sistem yang akan kalian bangun atau yang akan kalian kembangkan ini sesuai dengan kebutuhan dari organisasi, ya, penguatan. Atau misalkan gini sama ya, misalkan gitu ya. Misalkan, ih Alika rajin deh kalau bangun selalu pagi langsung bersih-bersih rumah dan sebagainya, misalkan seperti itu. Kemudian ternyata Risma bilang, enggak Bu, Alika itu misalkan gitu ya, kalau bangun siang loh Bu gitu ya, terus nggak mengerjakan pekerjaan dengan baik misalkan. Nah, di sini ada dua hal. Secara observasi kelihatannya Alika misalkan rajin, tapi menurut objek yang lain gitu ya, menurut informasi yang lain bahwa Alika misalkan tidak mengerjakan dengan baik. Akhirnya apa? Dilakukan wawancara dan observasi yang berkelanjutan untuk membuktikan apakah memang benar atau informasi yang tadi didapatkan salah, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang harus disupervise, ada orang yang memang bisa bekerja tanpa disupervise, ya seperti itu. Jadi ini perlu dilakukan pendalaman kembali gitu ya terhadap informasi yang didapatkan. Nah, metodologi ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada fungsional dekomposisi metodologi, ya. Ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, ya. Fungsional dekomposisi, jadi dia akan dilakukan dekomposisi terhadap fungsi-fungsi yang ada. Nah, sama kayak kalian misalkan bikin web, ya biasanya kalian akan merancang peta situs dulu ya. Misalkan ada home, ya kemudian ada registrasi, misalnya gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah. Nanti tinggal dibagi-bagi deh. Misalkan Mega ngerjain home-nya, misalnya gitu ya. Kemudian Rafli mengerjakan registrasi, sehingga mudah, fungsional di komposisi metodologi. Ya, kita bikin peta situsnya dulu. Ya, peta situsnya dulu. Atau bisa juga menekankan kepada data. Ya. Jadi menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Ya, bisa menggunakan DFD, bisa juga menggunakan data structure. Ya. Oke. Fioren DFD ini sudah belajar belum DFD? Fioren? Fioren? Belum. Oke. Data flow oriented methodology. Ya. Jadi sebenarnya gitu ya, tadi fungsional dekomposisi metodologi ini bisa kalian dekati gitu ya. Tadi ya, memecah fungsi-fungsi ke dalam modul-modul yang lebih kecil, ya. Nah, data flow ini juga bisa membantu gitu ya, membantu di dalam kita merancang sistem. Karena apa? Kita bisa memecah-mecah, hampir sama ya, kalau tadi ini mungkin satu fungsi yang kita pecah-pecah, ya. Kalau DFD nanti kalian akan bisa menggambarkan fungsi-fungsi apa saja gitu ya di dalam sebuah sistem. Ya, seperti itu.
Jadi nanti kalau di DFD, mungkin nanti di materi ini harusnya sih ada ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan belajar gitu ya bagaimana memodelkan sebuah proses sistem gitu ya dengan menggunakan pendekatan DFD. Jadi ketika kita merancang sistem ini sebenarnya bisa kita gunakan terstruktur menggunakan DFD atau juga menggunakan UML. Ini sama-sama sebenarnya memodelkan sistem ya. Kemudian juga bisa lebih ke data strukturnya ya. Jadi misalkan kita mau merancang sebuah input, ini sampai kita pikirkan nih, misalkan berapa digit ya, misalkan NIM, oh ini karakter, misalkan 10 gitu ya, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Ya, atau juga kita bisa lihat berdasarkan perspektif metodologi. Ya, jadi dia menekankan pada perangkat lunak yang akan digunakan. Ya. Nah, ketika kita menentukan perangkat lunak yang akan digunakan, berarti nanti kita akan melihat kebutuhannya apa saja. Ya, seperti itu. Jadi ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya, jadi bisa saja mungkin dia lebih senang ke functional decomposition atau ke data oriented atau lebih ke metodologi yang digunakan. Jadi kayak sekarang mungkin kalian lihat ya, misalkan ada Laravel, ada CI, nah mereka kan sudah punya framework sendiri. Nah, ini bisa disesuaikan. Tapi kalau mau buat dari awal bisa pakai yang ini ya, fungsional ataupun data orientasi. Tapi kalau memang dia sudah punya template framework, ya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, alat yang digunakan, ya biasanya alat yang digunakan ini bisa berbentuk suatu gambar, ya, diagram atau grafik. Karena apa? Biasanya orang akan lebih mudah menghafal, mengingat ketika menggunakan gambar, diagram ataupun grafik. Nah, ini yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa pakai DAD atau kita bisa sebut DFD, sama aja gitu ya, data flow dia dengan diagram alir data itu sama saja, atau structure chart ya. Ini yang biasanya kita gunakan ya. Nah, ketika kita mengembangkan sistem, di sini kita perlu tim pengembang sistem ya. Nah, ini beberapa orang ya yang biasanya terlibat ketika kita merancang atau mengembangkan sebuah sistem. Ada manajer analis sistem senior, junior, pemrograman aplikasi senior maupun junior. Ya, jadi ada analis sistem, ada pemrogram. Ya, seperti itu. Nanti masing-masing memiliki teknis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Nah, analisis sistem ya, ini harus memiliki pengetahuan dan keahlian khusus ya. Jadi tahu teknik olah data, teknologi komputer ya. Nah, pengetahuan tentang bisnis secara umum. Maksudnya apa ya? Kenapa dia perlu pengetahuan tentang bisnis secara umum? Erlan Fauzi? Ya, Bu. Kalau menurut Erlan, kenapa sih seorang analisis sistem ini harus memiliki pengetahuan tentang bisnis ya? Ini keterkaitannya dengan kemampuan dia melakukan analisis kebutuhan untuk merancang aplikasi. Kalau menurut kamu kenapa ya? Kenapa dia harus paham mengenai bisnis organisasi yang mau dia kembangkan atau dia rancang? Kalau menurut saya, karena analisis sistem ini kan akan membuat program atau sistem yang akan digunakan untuk organisasi tersebut. Tentunya misalnya memiliki laporan keuangan atau memahami yang lainnya, itu pasti harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Erlan. Ya.
Jadi kalau kita lihat ya, karena nanti berhubungan gitu ya dengan bagaimana dia merancang aplikasi. Ketika dia tidak tahu gitu ya tentang bisnis organisasinya secara umum, proses kerjanya bagaimana, ini sistem yang akan dihasilkan tidak akan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, cara tahu bagaimana bisnis ini ya tadi ya, dengan kita membaca, menganalisis prosedur kerja gitu ya, POB, SOP yang ada di organisasi. Ya, jadi ini wajib ya dia tahu. Misalkan saya seorang analis sistem, kemudian saya mau merancang aplikasi SIAKAT misalkan. Ya berarti saya harus tahu nih bisnis proses di bidang akademik itu apa saja sih? Oh biasanya bisnis proses akademik itu ada kalau berbasis objek ya, ada mahasiswa gitu ya, kemudian ada dosen ya, kemudian ada ujian dan lain sebagainya. Ada juga misalkan pengisian KS dan sebagainya, ini minimal dia harus tahu. Ya, kemudian ada pengetahuan tentang metode kuantitatif, ya. Jadi dia bisa juga gitu ya melakukan proses perhitungan dan sebagainya. Nah, kemudian butuh apa? Keahlian problem solving. Ya. Jadi ada kondisi misalkan gitu ya. Kayak absensi sekarang ini absensinya cuma hadir dan tidak hadir. Ya. Kalau di tempat lain mungkin ada sakit, izin. Nah, sakit izin berapa persen dia dianggap hadir atau bagaimana misalnya seperti itu juga harus diperhatikan untuk masalah-masalah yang mungkin muncul. Ya, kemudian keahlian komunikasi. Ya, kenapa keahlian komunikasi ini diperlukan? Zaki Pradana? Jaki. Ya, besar. Oke, Jaki, kalau menurut kamu kenapa ya seorang analisis sistem ini perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi? Tentunya pasti kalau di dunia kerja sebagai seorang ahli pasti tentunya nggak bakalan mungkin bekerja sendiri. Kalau menurut saya pasti seorang yang menganalisis sistem tentunya pasti akan bekerja dengan orang lain dan tentunya dengan adanya skill komunikasi yang bagus akan membantu untuk dalam saling membantu untuk mengenali masalah atau apa saja yang bisa dioptimasi dari sistem yang dianalisis menurut saya. Oke, baik, terima kasih Erlan ya. Jadi tadi ya keahlian komunikasi antar personil. Oke. Matahari? Iya, Bu. Oke, kalau menurut Matahari ketika kita berkomunikasi melalui, atau kamu misalkan lagi berantem deh atau marahan sama Muhammad Kafid misalkan gitu ya, menurut kamu lebih enak WA-an atau ketemu langsung ya sama Kafid? Ketemu langsung, Bu. Kenapa harus ketemu langsung Kafid? Soalnya bisa kelihatan dari ekspresi mukanya, terus nadanya, dan lain-lain gitu, Bu. Jadi lebih enak aja gitu. Oke, lebih enak aja. Oke, baik. Terima kasih. Yang tadi ya, keahlian komunikasi antar kebanyakan ya, bahwa kalau kalian tidak pinter-pinter banget ngetik gitu ya, ketika misalkan terjadi konflik dengan teman gitu ya, atau rekan grup, kemudian kalian meluruskan tapi lewat WA, ini biasanya akan ada komunikasi ya. Kecuali kalian memang orang yang pandai berbicara, pandai berkomunikasi dengan baik. Nah, cara yang baik adalah kita bertemu langsung, karena nggak mungkin misalkan kita punya masalah ketemu WA-an terus dari pagi sampai sore nggak ketemu-temu gitu ya. Makanya bahasa WA mungkin akan berbeda dengan bahasa yang kalau kita ketemu tadi, makanya benar ya ketika kita ketemu orangnya mungkin kita bisa lihat tekstur ya, gestur tubuh, dia suka atau tidak dan sebagainya, atau masih marah dan sebagainya. Nah, seorang memberikan informasi, bisa mengambil informasi gitu ya, kemudian bisa meluruskan
masalah-masalah yang mungkin muncul gitu ya saat dilakukan proses pengembangan sistem. Ya makanya balik lagi ya, kalian perlu belajar berbicara. Ya makanya kalau kuliah kan presentasi gitu ya. Buat apa sih kuliah suruh presentasi terus? Saya tadi kemampuan kalian belajar untuk beradaptasi, mengemukakan pendapat. Karena kalau nggak pernah belajar kalian akan takut terus. Ya, sama kayak dulu lagi saya kuliah gitu ya. Lagi kerja praktek itu kalau mau masuk ke tempat KP kita itu dorong-dorongan gitu ya. Akhirnya saya lagi gitu ya suruh masuk gitu ya. Karena pada ketakutan gitu ya masuk ke HRD gitu. Ya tadi mau nggak mau mahasiswa perlu tadi ya mengembangkan diri, memiliki skill komunikasi dan juga keberanian. Karena kalau nggak pernah belajar presentasi gitu ya, kalian nggak tahu juga groginya gitu ya kan. Sama ya, saya dulu SD nama saya Y. Jadi kalau gurunya manggil dari huruf A mungkin saya tenang-tenang gitu ya. Tapi kadang-kadang gurunya manggilnya dari huruf bawah. Ya. Kalau nama Z itu kan kadang-kadang jarang ya. Misalkan Zaki itu lumayan lah. Nama saya biasanya 2 terakhir gitu kan. Itu biasanya nama saya paling terakhir. Nah, ketika tadi yang lain belum maju, terus kita suruh maju tuh rasanya deg-degan gitu ya. Cuma kadang-kadang sih lebih enak di awal ya. Jadi ketika di awal kita suruh maju, deg-degannya atau sakit perutnya cepat hilang. Ya, tapi itu lumrah lah ya. Tapi semakin lama keahlian komunikasi ini kita gali, makin lama makin biasa saja gitu ya ketika kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian membina hubungan antar personil. Jadi sebenarnya banyak orang yang sifatnya introvert. Tapi ketika kita belajar untuk menjadi ekstrovert, ya lama-kelamaan ini menjadi sebuah kegiatan yang biasa saja. Ya, jadi memang dia harus memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi atau membina hubungan dengan personil yang lain. Organisasi gitu ya, menggunakan prosedurnya bagaimana, aturan-aturannya bagaimana, ya apakah sistem ini akan dijalankan berapa lama gitu ya, orang yang prosesnya menganalisis kebutuhan. Nah, dari analisis sistem ini sudah selesai, berarti apa? Masuk ke tahap pengembangan sistem. Jadi setelah si analisis sistem sudah menentukan gitu ya, apa saja memang yang harus diperbaiki gitu ya, apa saja yang akan menjadi poin penting di dalam pengembangan sistem, kemudian sistem tersebut akan desainnya itu gitu ya, ini akan dikirimkan ke programmer. Ya, programmernya ada orang yang menulis kode program berdasarkan rancang bangunan yang telah dibuat oleh analis sistem. Atau sama ya, kayak misalkan arsitek dengan tukang bangunan, desainer dengan tukang jahit, ya. Jadi desainer sudah merancang, membuat sketsa, kalau sudah selesai dia akan kirim ke tukang jahitnya, ya. Atau desainer, arsitek sudah merancang bangunannya, kemudian hasil bangunannya akan dikirim ke tukang gitu ya. Jadi dia yang akan membangun atau mengembangkan sistemnya. Nah, teknik untuk pengembangan sistem ini tidak khusus untuk metodologi tertentu, tapi bisa digunakan untuk semua metodologi. Ya, jadi teknik-teknik ini tidak hanya untuk satu metode, tapi bisa digunakan untuk banyak metodologi. Ya, nah kemudian teknik manajemen proyek.
ya ada yang namanya critical path method, ada yang namanya PERT program. Yang lihat ya, ketika membangun proyek ini, mau proyek sistem informasi, proyek umum gitu ya, ini bisa kita dekati menggunakan CPM dan juga PERT ya. Jadi kalau CPM ini kita bisa melihat atau mengestimasi dari cost, kemudian mempercepat pekerjaan ya. Nah, kalau untuk PERT kita bisa estimasi waktu ya, estimasi waktu mulai, waktu selesainya kapan. Kemudian kita bisa melihat kegiatan kritis ya dengan menggunakan PERT ya, seperti itu. Ini bisa kita gunakan ya. Kemudian ada teknik menemukan fakta ya, jadi mengumpulkan data, menemukan fakta-fakta. Teknik ini bisa kita gunakan ya, kayak metode penelitian. Ya, kita bisa pakai wawancara, kita bisa pakai observasi, kuesioner, atau pakai sampling. Ya, tadi ya, kenapa diperlukan wawancara? Karena kita ingin menggali lebih dalam. Ya, kemudian kita mau lihat proses kerja seperti apa sih. Tapi kalau masih belum jelas, kita lihat kuesioner. Masalahnya apa ya di sistem yang sudah lama, atau kalau yang baru, dia akan lihat atau akan bertanya masalahnya apa, bagaimana dengan sistem penerimaan. Kemudian kita bisa menggunakan teknik sampling, ya, seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan cost effective analysis, ya, teknik analisis biaya, ya, seperti itu. Jadi ini beberapa hal gitu ya, beberapa metodologi umum gitu ya yang bisa digunakan ketika kita akan merancang atau mengembangkan sebuah sistem informasi ya. Jadi mungkin kalau kalian sudah dapat metode project ya, ini bisa kalian dekati ya dengan pendekatan untuk membangun sebuah sistem informasi. Ya. Nah, ada tujuan tahapan perancangan ya. Jadi merealisasikan hasil tahap analisis ke dalam bentuk rancangan yang lebih rinci. Kemudian kita juga menentukan user interface ya. Kemudian ada data ya, sampai dengan kita buat basis data. Ya, ini adalah tujuan dari tahap perancangan. Ya. Jadi ketika kita merancang sebuah aplikasi atau sebuah sistem, ini harus diperhatikan juga gitu ya. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau memang masih perlu beberapa hal yang memang harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Perancangan yang baik ini harus kita bisa lihat ya. Seluruh kebutuhan ini tercantum pada dokumen SRS, Software Requirement Specification. Ya, jadi semua kebutuhan ini harus sama ya, kayak kita beli makan, gitu ya, paling sederhana makanan. Misalkan saya mau beli bakso, tapi saya nggak suka pedas, saya akan tulis, ya, tidak pakai sambal. Jadi jangan sampai misalkan data SRS spesifikasi kebutuhan perangkat. Nah, sama kayak dokter kalau bikin resep tulisannya kan cantik-cantik ya. Tulisannya cuma gini-gini berapa gitu ya. Tapi kenapa apoteker itu bisa baca? Karena kan orang lain baca DFD mungkin dia nggak ngerti apa sih itu DFD, kok gambar-gambar doang ya. Nah, tapi kalau kita analisis sistem, programmer tahu baca DFD.
Ya, karena sudah menjadi acuan baku. Kemudian menyediakan gambaran yang lengkap tentang perangkat lunak, ada data, ada fungsi, tanggapan gitu ya, untuk pembuatan perangkat lunak. Ada model atau representasi dari perangkat lunak yang digunakan dalam proses implementasi atau coding program. Ya, ini untuk perancangan yang baik ya. Jadi tadi ya, jangan sampai pas kita datang kita nggak menulis di note ya kebutuhannya apa saja, atau minimal kita tanya dulu gitu ya. Sama kasus-kasus kayak kayak saya misalkan gitu ya, jalan ke Malioboro cuma beli bubur harganya mahal banget gitu ya, atau begitu mendingan masuk ke mallnya harganya mungkin nggak beda jauh gitu ya, tapi lebih aman, higienis, karena itu tadi diketok harganya. Dan salahnya gitu ya, nggak nanya dulu harganya berapa ya. Jadi kalau udah kita makan kita bilang mahal, nanti kita bisa dimarahin juga gitu kan, karena salah sendiri, kenapa nggak nanya harganya berapa ya. Jadi makanya perlu di perancangan sistem juga perlu dijelaskan dengan lebih detail ya. Nah, proses perancangan apa nih? Adalah proses kreatif dalam membangun perangkat lunak ya. Jadi ada 4 tahap proses ya: mengemukakan solusi, membangun model dari solusi, evaluasi sampai menjabarkan rinci spesifikasi dari solusi tersebut. Ini adalah proses perancangan ya. Jadi ada mengemukakan, membangun, evaluasi sampai mendetailkan spesifikasi dari sebuah solusi. Ya, ini adalah di tahap proses perancangan. Nah, proses perancangan ini mempunyai apa? Masukan, fungsi, dan juga keluaran. Ya, masukan ini model informasi, gitu ya, kemudian model fungsional, behavior, spesifikasi kebutuhan lain. Nah, fungsi proses perancangan ini ada 2, ya, translasi atau pengembangan dari spesifikasi PL, ya, kemudian penjabaran menjadi berfungsi, dan bagaimana spesifikasi PL ini bisa diimplementasikan. Ada input, ya, ada proses fungsi, dan juga ada output. Ya, jadi ini merancang data, arsitekturnya seperti apa, prosedurnya bagaimana, interface-nya seperti apa. Ya, jadi ini harus diperhatikan dengan baik ketika kita mau merancang atau membuat sebuah sistem. Nah, kemudian ada tahapan ya, tahapan perancangan. Ini ada 2 bagian. Jadi ada preliminary design, ya. Jadi dia akan merancang secara keseluruhan, ya. Jadi dia mau lihat nih, ketika kita membangun sistem, apakah memang hanya mau diakses bisa pakai PC saja atau bisa pakai handphone, apakah bisa disimpan, diklikkan. Nah, user interface-nya bagaimana? Siapa yang menggunakan? Ya, jadi ini juga akan diperhatikan dengan baik. Muhammad Fikri? Iya, Bu. Oke, kalau menurut Fikri, ketika kita merancang user interface untuk user yang berbeda, kira-kira rancangannya ini bisa sama atau bisa berbeda ya? Misalnya butuh orang tua, yang satu untuk anak kecil, yang satu untuk anak dewasa, untuk orang dengan keterbatasan khusus, kira-kira interface-nya sama? Oke, beda. Kenapa bisa beda? Fikri, kalau menurut kamu? Karena kebutuhan orang juga beda-beda, Bu, setiap umurnya kan.
Oke, ya. Jadi ketika kita merancang user interface, kita harus tahu usernya siapa untuk menentukan bentuk interface-nya seperti apa. Karena tadi kata Fikri, orang itu berbeda-beda kebutuhannya, ya. Jadi kayak misalkan anak kecil mungkin dia lebih suka warna-warna yang cerah, blang-bling gitu ya, bling-bling-bling-blang. Ya, tapi kalau orang sudah berumur mungkin terlalu banyak bling-bling-bling-bling itu akan menyakitkan matanya dia. Tapi kalau anak kecil mungkin lebih banyak interaktif gitu ya, sehingga mereka lebih tertarik seperti itu. Penggunaan font dan lain sebagainya juga akan berbeda ya antara user yang satu dengan user yang lain. Nah, kemudian ada detail desain, ya. Jadi menentukan modul program yang harus dibuat. Ya, ada perancangan data, arsitektur, prosedural, sampai dengan perancangan interface. Ya, ini sampai ke detail desainnya. Ya. Nah, kemudian perancangan terstruktur. Ya, jadi ada pendekatan disiplin, perancangan perangkat lunak, yang menganut pada sekumpulan aturan. Ya, ada tadi ya top-down design, stepwise refinement, dan analisis aliran data. Ya, jadi ada perbaikan dari tahapan-tahapan yang sudah digunakan. Kemudian ada gabungan teknik, strategi, metode untuk merancang sistem perangkat lunak, dan program melalui tahap demi tahap prosedur perancangan, baik perancangan sistem maupun perancangan rinci. Ya. Kemudian ada teknik untuk perancang membedakan mana perancangan yang baik pada tingkat modular. Nah, biasanya di dalam perancangan terstruktur, ya, ini menghasilkan sebuah structure chart. Ya, jadi bisa mengatur hierarki dari data yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Nah, ini adalah tahap dari perancangan terstruktur. Ya, jadi nyatakan perancangan sebagai aliran data dan gambarkan data flow diagramnya. Ya, kemudian bikin hierarkinya. Ya, pakai structure chart dari DFD yang didapat. Jadi DFD itu memodelkan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Fungsi yang sudah dapat kita bisa bikin structure chart atau kayak peta situs lah, konsepnya seperti itu. Evaluasi dan perbaiki hasil rancangan, kemudian siapkan hasil rancangan untuk tahap penerapan. Ya. Nah, terakhir ini perangkat model ya, bisa pakai DFD, structure chart, pseudocode. Ya, kalau pseudocode mungkin ketika kalian belajar algoritma, ini sudah belajar ya bagaimana membuat sebuah pseudocode. Pseudocode itu sebenarnya kita bisa juga membuat sebuah structure chart untuk memodelkan kalau pemrograman terstruktur biasanya memang kita menggunakan data flow diagram ya, seperti itu. Oke. Ini kebayang nggak ya? Ya, jadi pada dasarnya gitu ya, ketika kita merancang atau mengembangkan sistem ini, kita mengacu kepada life cycle yang ada. Ya. Kemudian kalau kalian lihat, kok saya pernah baca SDLC itu ada 8 ya. Gitu ya, ada juga yang 4, ada juga yang 5. Tapi secara garis besar tadi ya, prinsip siklus hidup itu ada perencanaan, analisis, desain, dan juga implementasi. Ya, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Ya, cuma tahapannya tadi ya, implementasi ada yang sampai konversi itu dibuat sendiri, sosialisasi dibuat sendiri. Balik lagi ya, karena pendekatan satu orang dengan orang lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ya.